Pancabudi. Ya kan di semester ini baru saya bergabung. Jadi sudah bekerja atau fokus kuliah nih? Fokus kuliah, Pak. Fokus kuliah ya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan atau materi yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan di forum diskusi. Jangan lupa juga nanti isi absennya kan di forum diskusi sebagai bukti kita perkuliahan. Nah, jadi sebelum kita lanjutilah ini, ya kan, perkuliahan kita dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apakah ada yang ingin dia tanyakan sekilas mengenai materi yang sudah saya kirimkan? Tadi di e-learning udah ada daya tanya, Pak. Soalnya tadi siang udah ada baca. Oh gitu. Ya, Nah, iya. apa itu? Nah, kan kebetulan kita langsung online, nanti biar bisa saya jawab. Tadi daya tanya, jadi di lembaga daerah itu kan ada kepala daerahnya. Tugasnya kan ada membuat rancangan untuk apa ya tadi? Mengajukan rancangan perda, Pak. Nah, ya. Itu rancangannya dibuat sesuai dengan keputusan pemerintah daerahnya sendiri atau ada rapat antara ASN yang lain, Pak? Oke, jadi sama halnya dengan lahirnya sebuah undang-undang. Undang-undang itu kan bisa lahir dari pemerintah, rancangan undang-undangnya, atau dari inisiatif langsung DPR, ya kan? Nah, jadi demikian juga di pemerintahan daerah. Nah, Perda itu bisa langsung atas inisiatif dari DPRD maupun dari pemerintah daerahnya, yaitu gubernur maupun bupati atau wali kota. Kalau dalam kabupaten kota kan bupati atau wali kota. Nah, jadi nantinya biasanya gubernur atau bupati atau wali kota itu kan memiliki bidangnya tersendiri, ada bidang hukum ataupun ada nanti staf-staf ahlinya. Nah, mereka nantinya merumuskan untuk peraturan daerah itu. Nah, RUU Perda kan gitu. Rancangan RPA, rancangan Perda. Jadi nanti setelah rancangan itu dibuat, kemudian disidangkan oleh DPRD apakah ini bisa layak untuk diundangkan atau tidak gitu dia. Jadi yang bersama dia dengan undang-undang. Nah, bagaimana cara kepala daerah itu membuat rancangan perdanya? Nah, itu kembali kepada daerahnya masing-masing. Apakah biasanya seperti undang-undang, dia ada sebuah naskah akademik, ada tim perumusnya. Nah, tim perumus inilah untuk mencari aspirasi dari masyarakat, pendapat, masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang mau dibuat. Nah, jadi setelah nantinya dirumuskan dia di dalam sebuah naskah akademik, barulah disidangkan di dalam sidang paripurna DPRD provinsi untuk peraturan gubernur, peraturan provinsi, maupun untuk peraturan daerah kabupaten kota di DPRD kota. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, jadi bisa bersumber, apakah dia bisa bertanya sama stafnya, boleh aja, nggak ada masalah. Ya, kan tetap ya
Untuk pengambil keputusan membuat peraturan itu tetap di tangan DPRD kan gitu. Karena produk peraturan itu bukan eksekutif kan, tetapi legislatif yang mengeluarkannya. Nah, nantinya dengan persetujuan daripada pemerintah daerah tersebut. Seperti itu dia. Ada yang kurang penjelasan saya? Nggak ada, Pak. Oh, ya. Di semester 3 ini ngambil mata kuliah apa aja? Semester Han? 3 ada Oh, hukum Pemda, hukum adat, metafisika 3, hukum bisnis, hukum dagang. Hukum administrasi negara sendiri nggak ada? Udah, Pak, di semester 2 kemarin. Oh, cepat ya. Iya. Ya, itu memang biasanya nanti diajarkan juga di Han kan gitu, bagaimana melaksanakan sebuah aturan. Ini itu. Nah, tapi ya ini lanjutan dari Han sebenarnya kan. Kalau Han secara umumnya, nah kita secara khususnya untuk pendalamannya seperti itu dia. Nah, tapi luar biasa cepat untuk ngambilnya ini kan dibolehkan ya kan, karena dia memang dia harus belajar dulu beberapa mata kuliah kan baru bisa masuk Pemda ini itu. Tapi nggak apa-apa kan ya, namanya diizinkan kampus ya kan, ya, kita bisa. Iya itu dia. Tapi bagus. Memang minatnya memang mengambil fokusnya nantinya ke Han. Ya. Iya, Pak. Tentang pemerintahan. Karena kan pembagian jurusan biasanya di semester 6 ya. Semester berapa Ya. di kamu? Iya kan? Itu dia. Jarang orang mau fokus dia ke Han ataupun tata negara. Itu karena bisa dibilang jarang ada ya yang berhasil lah kalau dari segi akademiknya, misalnya ahli kan gitu. Nah, sangat jarang dia. Apalagi ahli Han untuk yang wanita. Itu dia. Jadi memang biasanya kita sambil diskusi kan gitu, tapi nanti sambillah kita jelaskan, saya jelaskan materi yang sudah saya siapkan nantinya. Kalau nggak dijelaskan, ya kan ada kurang pula lagi. Iya, Pak. Nah, iya. Jadi kita membahas mengenai lembaga pemerintahan daerah. Nah, inilah merupakan pejabat atau badan administrasi yang bertugas untuk mengelola sistem pemerintahan di daerah. Ya kan, tanpa adanya sebuah kekuasaan, adanya sistem pemerintahan, maka suatu daerah itu nggak bisa berjalan kan. Seperti yang kita sudah sampaikan, saya sampaikan di materi yang sebelumnya, mengenai otonom daerah ataupun mengenai pemerintahan daerah itu apa. Nah, jadi adanya lembaga. Nah, lembaga inilah yang bertugas untuk menyelenggarakan segala kegiatan yang bertujuan dengan pembangunan daerahnya berdasarkan tugas pembantuan ataupun otonomi daerah kan gitu. Jadi kalau kita lihat dari penafsirannya, lembaga pemerintahan daerah merupakan sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkretkan menjadi organisasi. Organisasi inilah wujud konkret lembaga yang bersifat abstrak. Melalui wujud organisasi inilah lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan.
Nah, jadi sesuai dengan tugas pembantu atau otonomi daerah, ya kan, kepala daerah itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya kan gitu. Nah, maka perlu adanya lembaga-lembaganya. Nah, sesuai dengan juga pembagian kekuasaan Montesquieu, ya kan, yang dia sampaikan adanya 3 pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif. Nah, inilah nantinya yang bertugas melaksanakan sistem pemerintahan di suatu daerah. Dan bersama dia kita lihat kan, organisasi yang diberi kekuasaan dari pemerintah pusat melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mempunyai pedoman aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Pernah dengar definisi hukum yang disampaikan oleh Umberto Maturana? Belum, Pak. Belum pernah ya. Nah, ya. Jadi saya lebih suka penafsiran hukum itu yang disampaikan oleh Umberto Maturana. Jadi dia mengatakan hukum itu adalah sistem. Nah, itu. Jadi dengan teorinya legal system. Jadi saya ambil ini juga karena dosen saya dan pembimbing saya, beliau ahli tata negara di Sumut, dia selalu menerapkan hukum itu adalah sistem. Makanya ini juga yang terus saya terapkan. Kaitannya nanti adalah tadi kan penafsiran dari Pemda tadi, mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem. Nah, ini dia yang mempunyai sistem. Nah, jadi bukan hukum itu seperti teori klasik yang mengatakan aturan-aturan yang tertulis dan sebagainya. Jadi dia sistem. Jadi suatu satuan dengan kumpulan dari beberapa aturan yang masing-masing ketentuan atau peraturan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, tetapi fungsinya itu berjalan dengan tujuan yang sama. Nah, dalam suatu ruang lingkup yang kompleks, atau dibilangnya, jadi hukum itu sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian, ya kan? Nah, bagian-bagian itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri, ya kan? Tapi bagian-bagian itu fungsinya adalah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dia berlangsung dalam ruang lingkup yang kompleks. Nah, seperti ini, lembaga pemerintahan, mereka terdiri dari berbagai macam bagian, ada instansi, ada nantinya kecamatan, kelurahan, kemudian sekretariat daerah, lembaga teknik dan sebagainya, ya kan? Nah, tetapi tujuan mereka sama gitu ya. Apa? Itu untuk kesejahteraan, menyelenggarakan, ya kan? Nah, kepentingan bangsa dan negara. Nah, inilah dia, makanya. Jadi ketika hukum itu menjadi sebuah sistem, maka suatu daerah itu akan bisa terstruktur, sistematis dia. Nah, jadi dia bekerja dalam satu ruang lingkup yang kompleks. Ibaratkan sebuah roda, nah dia bekerja pada roda itu, dia tidak akan bisa lari dari putaran roda tadi. Atau ibaratkan sebuah kereta api, dia akan berjalan pada rel yang telah ditentukan. Dia nggak bisa belok ke kanan, nggak bisa belok ke kiri, dia mengikuti ketentuan yang ada. Nah, inilah lembaga pemerintah itu. Jadi walaupun nantinya masing-masing lembaga menjalankan perannya, kan gitu ya. Nah, membuktikan bahwa ketika digunakan lembaga pemerintah itu adalah sistem, maka
dia kan bisa berjalan. Sebentar ya, saya angkat. Ya, kita lanjutkan lagi aja tuh ya. Handphone. Iya. Nggak apa-apa. Ya kan, kita harus tetap mengutamakan ya kan ibadah. Nah, kalau nggak marah Allah nanti ya kan. Iya, Pak. Sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sambil ya berjalan tadi ada sedikit teleponan. Ini tadi menunjukkan, saya bilang hukum itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, juga dalam pemerintahan daerah ada banyak lembaga daerah nantinya yang bertugas untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, masing-masing lembaga daerah itu memiliki peran dan kedudukan, tugas dan fungsinya sendiri-sendiri dalam sistem administrasi negara. Nah, inilah uniknya, ya kan? Hukum ini dia fleksibel. Nah, jadi ketika lembaga-lembaga daerah ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan seperti tadi yang dia tanyakan, yaitu mengenai perda kan gitu. Nah, ketika perda itu dilaksanakan oleh lembaga daerahnya sesuai dengan harapan dari pemerintah tadi, pembangunan itu bisa berjalan dengan baik kan gitu, dengan yang diharapkan. Nah, kita bisa lihat lembaga daerah di khususnya provinsi, kabupaten atau kota, dia tetap yaitu kepala daerah dengan DPRD. Dan pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan daerah ini ya kan hanya dua, yaitu gubernur dengan DPR-nya. Apakah itu untuk provinsi, kemudian kabupaten, bupati dengan DPRD kabupaten. Sementara kota Madia, wali kota dengan DPRD kotanya. Nah, inilah
lembaga daerah yang utama. Kalau dia pemerintahan pusat, sama antara eksekutif dengan legislatif, DPR RI dengan kepala pemerintahan, yaitu presiden. Nah, lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Jadi jenis lembaga itu ada beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan undang-undang. Misalnya apa? Pada pengembangan wilayah, misalnya ada badan otorita Batam, dan banyak lagi. Nah, kemudian badan apa namanya penanggulangan bencana daerah kan gitu. Nah itu berdasarkan undang-undang, pengangkatannya dilakukan oleh keputusan presiden. Misalnya ada kalau dalam bisnis itu ada Kamar Dagang dan Industri. Jadi mohon maaf juga nih, nanti mana tahu ada suara saya nggak jelas, nanti sampaikan ya, karena kita belajar menggunakan jaringan internet. Nah, kebetulan ini di kantor saya juga kalau sudah sore, saya pun bingung ini, jaringannya kadang mau putus, kadang mau tidak. Ya, nanti dia bilang, Pak, ulangi, suaranya putus, kan gitu. Iya, Pak. Ya, karena saya tadi mau pulang nggak terkejar, ya kan, nanti nggak terkejar karena perjalanan saya kalau dari kantor 1,5 jam ke rumah. Nah, kalau ke kampus dekat gitu ya. Kalau kampus saya hanya 10 menit karena kantor di Setiabudi. Nah, dari Titik Bobro. Kerjaannya selain dosen apa, Pak? Jadi selain dosen, saya aktif di ada beberapa organisasi nelayan, ya kan. Kemudian saya juga buka kantor advokat. Nah, kemudian ada mengelola 2 perusahaan, ya kan, punya orang kan gitu, bukan punya kita. Jadi kantornya semuanya ditaruh di dalam satu tempat supaya gampang di Setiabudi. Nah, jadi ada perusahaan jasa untuk satpam, cleaning service, yang itu terkait dengan outsourcing lah. Ini itu. Nah, jadi kalau di kampus lain saya mata kuliahnya ketenaga kerjaan, makanya berkaitan dengan kebanyakan masalah yang terjadi ya outsourcing gitu ya. Gitu. Tapi ya ini ya mana tahu juga ada di luar mata kuliah, ya kan, sepanjang nanti bisa kita diskusikan mengatur tugas dari dosennya, ya boleh saja nanti kita diskusikan kan gitu, mana tahu saya bisa membantu. Banyak kadang mahasiswa saya juga seperti itu. Nah, ya kalau profesinya tetap dosen, hobinya lah pengacara ya kan. Nah, muter-muter banyak acara dia. Jadi kenapa minat untuk ambil fakultas hukum dia? Ada rencana menjadi pengacara atau notaris? Enggak sih, Pak. Ya, jadi atau karena keinginan orang tua? Bukan orang tua, tapi ada saudara yang nyaranin di hukum aja katanya. Nggak tahu alasan Kalau apa. orang tua suruhnya kedokteran. Cuma nggak kesampaian. Bukan nggak kesampaian, dia yang nggak mau. Oh, ya. Padahal potensi bagus kan kedokteran itu. Memang ya pendidikannya ya harus. Nah, pas saya juga dulu gitu kan, kedokteran akhirnya ya
Jangan sampai ngambil hukum lah, nggak ada nggak ada pilihan lain gitu. Tapi ya itu memang terkadang yang kita tidak suka, itu juga nantinya yang bisa membawa ya keberhasilan. Itu makanya memang bilang kan, ada pepatah yang bilang kan, benci nanti jadi cinta ya kan. Nah inilah. Jadi saya memang nggak suka, tetapi setelah ya dari S1, S2 ya kan, ternyata ya hukum itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, apalagi nantinya ketika dia magang itu akan melihat ya kan, law in book dengan law in action itu sangat jauh berbeda. Nah, makanya kan saya perpadukan. Saya tidak hanya dosen tetapi juga praktisi. Jadi saya bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa gitu ya, dengan law in action seperti ini. Tetapi tetap harus law in book-nya wajib diutamakan gitu ya kan. Nah, jangan hanya law in action. Itu ya, mudah-mudahan nantinya bisa menentukanlah arah yang mana masih semester 3, tapi harus sudah dipikirkan untuk kedepannya konsentrasi apa yang mau diambil. Nah, jangan nanti pada saat semester 6 baru bingung ya kan, dari sekarang Katanya sudah. ambil hukum pidana, Pak. Nah itu ya kan, sudah bisa dicari-cari apa judul masalah ya kan, yang bisa menjadi topik nantinya. Jadi cari dulu masalahnya, baru muncul judul. Jangan cari judul, nanti bingung masalahnya apa. Nah itu kebanyakan kesalahan kita mahasiswa. Saya dulu begitu juga, di S1 ternyata setelah S2 salah. Kita tidak boleh cari judul, cari dulu rumusan masalahnya. Kenapa? Dari rumusan masalah itu bisa lahir 1000 judul. Nah, apa yang mau kita angkat, dari situlah nantinya. Karena judul bisa berubah-berubah, tetapi rumusan masalah atau tema nggak bisa berubah dia. Tuh, nah, seperti itu dia. Nah, jadi kemudian ada lagi lembaga, kita lanjutkan, ada lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau peraturan daerah provinsi yang perangkat anggotanya ditetapkan dengan keputusan presiden atau pejabat pusat, contohnya sekretaris daerah. Kemudian ada lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur, ya kan, diangkat oleh peraturan gubernur. Kalau ini seperti apa? Badan usaha milik daerah BUMD, nah itu termasuk lembaga juga kan gitu. Kemudian ya satgas-satgas, nah yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur. Kemudian ada lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan bupati. Bupati ini untuk di kabupaten kota. Kemudian ada lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten kota, pengangkatannya ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Nah, kemudian lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan bupati atau wali kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan bupati, atau wali kota. Nah, jadi ada 6 jenis lembaga daerah yang saya ambil, ya kan, berdasarkan tupoksinya atau berdasarkan dasar hukum lahirnya lembaga daerah tersebut. Nah, jadi kita lihat kepala daerah inilah merupakan kepala pemerintahan dalam sebuah daerah, provinsi maupun kabupaten kota.
Kenapa? Karena kepala daerah ini memiliki tugas dan wewenang dan kewajiban untuk memberikan, ya kan, kewajibannya untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Nah, jadi pertanggungjawaban kepala daerah itu melalui wakil masyarakat di DPRD. Nah, kalau presiden di DPR RI, yang gitu. Jadi baik gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan tugasnya harus dipertanggungjawabkan seluruh laporan keuangannya. Ini kan berkaitan dengan tugas daripada kepala daerah kan gitu. Nah, yang pertama apa? Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Nah, jadi antara eksekutif dengan legislatif bekerja sama dalam membuat suatu kebijakan. Nah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini sudah pasti sesuai dengan amanat daripada Pancasila kita kan. Nah, Persatuan Indonesia kan gitu. Jadi harus memang bisa kepala daerah itu memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya. Itulah bukti keberhasilannya suatu kepala daerah. Kemudian menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD dan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun karena menetapkan rencana kegiatan pembangunan daerah. Nah, jadi dia bersama-sama dengan DPR membuat sebuah planning gitu. Nah, perencanaan apa yang harus dilakukan untuk 5 tahun ke depan, ya kan, sesuai dengan masa jabatannya, dan apa yang harus dilakukan dalam jangka menengah, bisa per semester atau per tahun. Nah, inilah bisa sumbernya dari kepala daerah untuk membuat perda ini, ya kan, atau dari nantinya DPR. Kemudian menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kan jangan nantinya pertanggungjawabannya itu ada temuan korupsi tetapi disahkan oleh DPRD, itulah akhirnya masuklah berjamaah, ya kan, antara eksekutifnya dengan legislatifnya, ya kan, yang terjadi di Sumatera Utara kan gitu. Hampir kemarin terakhir kan setelah Lebaran ada lagi masuk kan anggota dewan yang masa waktu Pak Gatot. Nah, bertambah lagi dia yang masuk. Nah, itu dia. Kemudian mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang bersama dia dengan sebuah perusahaan. Ya, kalau perusahaan dia ada direksi yang bertugas untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kalau dia di pemerintahan daerah, maka kepala daerah lah dia yang dapat mewakili daerahnya baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang nggak ada batasnya ini, sesuai dengan daripada kewenangan yang dimiliki, urusan pemerintahan pusat yang diberikan kepada daerah. Nah, wewenangnya diatur tidak sesuai dengan Undang-Undang Perda, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda bersama dengan DPRD, menetapkan perkada peraturan kepala daerah dari keputusan kepala daerah. Nah, ada keputusan gubernur kan gitu, peraturan gubernur. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Nah, ini yang sangat jarang dilakukan oleh kepala daerah. Kenapa? Mereka takut nantinya dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ada, saya lupa nama istilahnya di versi atau apa. Nah, dia boleh mengambil sebuah keputusan tindakan yang sangat mendesak. Contoh misalnya, ya kan, seperti dua kampung. Nah, biasanya mereka untuk saling berhubungan, ya kan, kampung A dengan kampung B, itu harus mutar 5 kilo. Tapi kemudian setelah adanya jembatan, jadi mudah lalu lintas perdagangannya atau yang lainnya. Nah, kemudian dengan adanya jembatan itu ternyata meningkatkan pemasukan dari warga sekitar ataupun daerah. Nah, tiba-tiba ini putus kan gitu jembatan ini. Nah, anggarannya, ya kan, kalau untuk perbaikan maka harus diajukan dulu ke DPRD. Tuh. Nah, kenapa? Karena ini pasti tidak masuk kepada APBD. Nah, maka kepala daerah boleh mengambil dana alokasi dari yang lain. Mengingat ini sangat mendesak dan kalau dilamakan bisa merugikan bagi daerah. Kenapa? Ini merupakan devisa bagi daerah kedua kampung ini, kan gitu. Maka kepala daerah mengambil kebijakan, gunakan anggaran yang ada. Padahal itu anggaran bukan untuk pembangunan jembatan itu. Nah, itulah dia gunakan. Nah, jadi ya kalau di dalam sistem tindak pidana itu kan tidak boleh, ya kan? Kenapa? Anggaran itu bukan untuk pekerjaan C, tetapi untuk pekerjaan B. Tapi digunakan. Jadi kalau ada sisa anggarannya itu dikembalikan ke kas negara ya, Pak? Iya, dikembalikan dia. Nah, inilah biasanya di akhir tahun kebiasaan daripada pemerintah kita selalu melakukan pembangunan, ya kan, di akhir tahun untuk menghabiskan anggaran. Nah, kenapa? Nanti itu akan membuktikan bahwa kepala daerah ini bekerja dengan maksimal apa tidak. Semakin sedikit sisa kas daerah itu, maka untuk APBD di tahun berikutnya dia akan semakin besar di hadapan. Nah, tetapi kalau dia sisa kas negara itu yang dikembalikan oleh daerah besar, nah berarti menunjukkan kepala daerahnya gagal, maka dia tidak bisa mendapatkan lagi untuk anggaran ataupun dapat tetapi tidak maksimal. Nah, itu tetap, makanya kan harus ada pertanggungjawaban, ya kan? Nah, kan tadi ini ada dia kan. Nah, penyelenggaraan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Nah, ini nantinya di awal tahun biasanya sebelum ditetapkannya APBD. Nah,
gubernur, bupati, wali kota harus menyampaikan laporannya kemana uang dalam 1 tahun ini. Itulah dia untuk dimuat di dalam RPJMD, ya, rancangan Itu pembangunan. kepada siapa? Ya, menyampaikan rancangan-rancangannya itu dan kepada dalam siapa, DPR? di dalam sidang paripurna. Jadi kepala daerah ya kan membuat perda tentang rancangan pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Nah, itulah nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun, misalnya untuk jangka menengah, jangka panjang selama 5 tahun, ya kan? Nah, nanti kan disetujuin apa tidak, nah kembali kepada DPR berdasarkan sidang paripurna. Itu dia, apakah memang kegiatan ini diperlukan apa tidak, kan gitu. Jadi tidak semua, ibaratkan dia ketika membuat satu acara, mengajukan proposal, kan tidak semuanya terkadang bisa menyetujuinya, kan gitu. Atau mengajukan skripsi nantinya, kan tidak langsung diterima proposalnya itu, ada perbaikan. Nah, seperti itulah dia dalam membuat rancangan pembangunan daerah tadi, apakah jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain. Nah, saya ada suatu pendapat kemarin kan dari salah satu kepala daerah lah di Republik kita ini yang mengatakan bahwa kepala daerah itu adalah petugas partai. Ya, karena itu saya tidak pendapat, karena itu bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Sudah jelas, kepala daerah itu dilarang memberi keuntungan. Dan bagi kroninya, keluarganya, diri sendirinya aja nggak boleh. Ya kan? Apalagi kelompok politiknya. Nah, jadi dia bukan petugas partai, dia adalah pelayan daripada masyarakat. Kenapa? Karena kita menganut sistem demokrasi, kan gitu. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi itu salah itu pemahamannya, kan gitu. Jadi dia harus bisa belajar lagi di Pancabudi, ya kan. Nah, itu dia. Kemudian kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan. Jadi dia tidak boleh memimpin sebuah perusahaan baik swasta maupun milik negara, dan badan hukum lah khususnya, dia tidak boleh menjadi sebuah pengurus dalam badan hukum. Nah, kenapa? Nantinya kan bisa ada nepotisme ketika dia menjadi pimpinan satu badan hukum, ya kan? Nah, pasti setiap proyek langsunglah proyek dia, perusahaan dia yang dimenangkannya. Kemudian tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang memberi keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah bersangkutan. Nah, jadi ya sesuai dengan tugas fungsinya tadi lah yang harus dilakukannya, tidak boleh tugas yang lainnya. Nah, kemudian tidak boleh melakukan KKN yang menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Ini jelas tidak boleh, kan? Sesuai dengan undang-undang
28 tahun 99 kalau saya tidak silap tentang pemerintahan yang bebas KKN. Nah, jadi tidak boleh. Kemudian menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan. Nah, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan. Pak, dia mau nanya nih. Gratifikasi itu buat kaum apa aja ya, Pak? Misalnya kayak kepala daerah itu ada juga tentang Ya hal ada, ya tetap ada. Gratifikasi itu kan tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk uang saja. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi sesuatu, nah itu juga memberi sesuatu, itu juga gratifikasi. Gratifikasi itu kan ada tujuannya di balik pemberian itu, bukan dengan cuma-cuma, tetapi ada niatnya. Nah, misalnya dia dalam menangkan tender, ya kan, kemudian kepala daerahnya dibawalah untuk makan, ya kan, kemudian dikasih fasilitas penginapan. Nah, itu juga pemberian sesuatu. Jadi tidak dalam bentuk uang, tetapi barang. Ingat nggak pernah ketika presiden menerima gitar dari sebuah grup band, ya kan? Nah, kemudian dia kan daftarkan ke KPK. Nah, jadi nanti KPK akan memanggil ini pihak yang memberikan hadiah tadi, apa tujuannya. Nah, dia harus bisa memberikan pertanggungjawaban. Nah, setelah itu barulah nantinya KPK menyatakan ini bukan sebuah gratifikasi itu. Kalau dalam kepemimpinan daerah, gratifikasi itu bisa digunakan dalam hal apa aja? Banyak. Ketika seseorang mau menduduki suatu jabatan, ya itu sering. Kemudian dia mau menangkan sebuah tender. Kalau misalnya ada temuan mau ASN-nya mau mendapatkan suatu jabatan dengan membayar, itu termasuk tindak pidana juga ya, Pak? Iya, gratifikasi juga. Udah tindak pidana korupsi. Berarti kepala daerahnya bisa dilaporkan juga? Bisa. Kan kemarin ada talkshow, ikut nggak dengan Komite Advokasi Daerah? Ya minggu lalu ya. Ya, nggak salah minggu lalu tuh, Jumat lalu atau Dia kapan? termasuk ini, Pak, grup hukum Pancabudi. Jadi jarang tahu soal masuk Oh, iya ada kegiatan. Saya juga kan dari grupnya dosen. Nah, ada talkshow itu di daerah di Sumatera Utara sudah ada perwakilannya KPK. Nah, tetapi dia tidak dengan labelnya KPK, tapi berubah. Nah, itulah itu berdasarkan keputusan gubernur, namanya Komite Advokasi Daerah. Jadi perpanjangan tangan KPK di daerah. Mereka tugasnya adalah pencegahan. Seperti tadi dia katakan, misalnya dia ini sudah layak lah untuk memimpin suatu instansi kan gitu. Semua syarat sudah dipenuhi, tapi ternyata isi tasnya nggak ada, ya kan? Nah, alias nggak ada uang. Nah, kemudian dimintalah uang. Nah, boleh kita laporkan ke KAD itu. Nanti KAD yang akan menindaknya. Itu. Pak, jadi kalau misalnya dia mau buat proposal skripsinya nanti tentang hal itu, nggak apa-apa, Pak? Nggak bermasalah dengan... Nggak ada masalah, asal ya dia mampu. Karena kalau mengenai tindak pidana korupsi dalam jabatan kan gitu, dalam memperoleh sebuah jabatan di pemerintah daerah, nah ini harus ada kan studinya empiris, ya kan? Maksudnya gimana?
Ya kan harus studi lapangan diambil. Nah kalau mau yang sampel harus studi kasus. Nah, ada nggak kasusnya ketika Kasusnya seseorang, melatih orang. iya, iya orang menjadi eh, kepala dinas lah harus bayar kan gitu. Ya, Nah itu kemudian minimal ketangkap. berapa kasus ya, Pak, Nah yang bisa tergantung diwawancarai? dari, nah tergantung dari pembimbing dia nantinya. Nah ya kan bisa studi kasusnya satu, ya kan kalau dia empiris ya dia bisa harus lihat kuesionernya berapa banyak, tergantung pembimbing lah, sama ketentuan dari kampus kan. Nah bagaimana biasanya kalau tingkat masih sarjana kebanyakan dia studi kasus kan gitu. Nah tindak pidana Studi kasus dalam, berarti itu cuma satu kasus ya, Pak? iya, nah bisa ambil kebanyakan kalau saya yang banyak kasus ya itu mengenai pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau untuk ngambil sebuah jabatan itu sangat jarang perkaranya. Tetapi pengadaan barang dan jasa itu sangat banyak. Jadi kan Mama dia orang apa PNS, Pak. Dia Hmm. sering dengar-dengar juga ada kayak gitu. Hmm. Ya, ada pasti. Nah, gimana orang tua bertugas? Di pemerintahan Kota Binjai, Pak. Mohon maaf. Nah, kemarin saya ada daftar untuk ikut pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya laporkan ke perusahaan kan, mewakili perusahaan bahwa sudah eh, diterima pendaftaran saya. Jadi mulai pendidikan tanggal 12, makanya memang pendidikannya online nih sampai tanggal 29 nanti pendidikannya. 12 sampai 23 online, 26 sampai 30 dia offline. Nah, tadi kantor pusat nelpon Tanggal saya. 26 udah mulai bisa beraktivitas seperti biasanya ya, Pak? Maksudnya? Nah itu, ya itu belum tahu kan, makanya kita lihatlah dari kebijakan pemerintah kan. Nah, saya ikut ada pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi saya bilang kan, saya fokusnya memang ke ketenagakerjaan, lebih banyak ngajarnya. Makanya ada pas pula kesempatan pelatihan untuk di kementerian, ya saya ikutin. Berhubung biayanya gratis, kalau bayar nggak sama suka, karena dia pendidikannya nanti selama 4 hari di Bandung.
Nah itu, karena gratis saya coba daftar. Nah alhamdulillah lolos verifikasi. Tadi saya hubungi sama pihak panitianya kan gitu. Jadi kapan Pak pendidikannya? Kalau secara online-nya, daringnya dari mulai hari Kamis sampai tanggal 23, kemudian 4 hari. Nah itu ujiannya di Bandung. Nah mudah-mudahan nggak kena jadwal kita. Mudah-mudahan di 1 Desember saya sudah balik kan. Iya. Di sini kalau nggak pun ya saya nanti coba buat materinya lah, nggak ada masalah. Itu makanya ya itu tadi, ada peluang kita harus tetap terus belajar gitu, jangan pernah berhenti. Nah, apalagi dia bilang mama di pemerintahan Binjai kan. Nah, jadi harus memang harus lebih berhati-hati gitu dia, apalagi dalam nantinya misalnya memiliki jabatan. Nah, jangan sampai terjebak gitu dengan situasi gitu. Jadi Lagi dengan sebenarnya kepala daerah itu bisa menunjuk atau memilih kepala-kepala bagiannya melalui apa, Pak? ya bisa berdasarkan keinginannya sendiri, bisa berdasarkan rekrutmen kan gitu, bisa. Nah, bisa berdasarkan dia ada dalam sistem administrasi negara. Nah, ada namanya LAN, Lembaga Administrasi Negara dalam pemerintahan. Itulah tugasnya untuk menilai kinerja dari aparatur sipil negara. Kemarin Mama sempat kuliah di LAN juga, Pak. Nah, ya kan? Nah, itu LAN itulah untuk melihat, menilai. Dia nanti bisa menjadi asesor tuh berarti Mama. Kemarin Ya kan? Bisa menjadi, karena mau jadi bendahara, ya kan? jadi Ya, harus pendidikan. iya. Ya benar. Karena memang LAN itulah dia orang yang bisa menilai, ya asesor dia dalam sebuah pemerintahan. Nah, jadi nanti disitulah mana yang bisa. Makanya kan kalau dalam sistem pemerintahan daerah ada sekda namanya. Nah, sekretaris daerah inilah nantinya pintu masuknya semuanya gitu dia. Dialah yang mengatur untuk urusan ke dalam dari pemerintah itu. Nah, siapa yang menduduki jabatan-jabatan struktural atau fungsional. Sekda inilah yang memiliki peran yang penting membantu kepala daerah. Kalau wakil kepala daerah itu tugasnya sebenarnya apa ya? Ya, membantu apa yang menjadi tugasnya kepala daerahnya, membantu gubernur, wali kota, bupati. Nah, bisa juga dia dalam urusan pemerintahan ke dalam, internal. Nah, jadi sekda nantinya melapor segala kegiatannya itu kepada wakil gubernur, ya kan, wakil wali kota, wakil bupati. Nah, jadi tugas pembantuan dari gubernur, misalnya gubernur lagi keluar kota, maka wakil lah yang menggantikan selama dia tugas keluar kota. Kemudian ada urusan-urusan internal, nah wakil lah yang bertugas untuk menentukan kebijakannya bersama dengan sekretaris daerah. Nah itu, nah makanya ya itulah terkadang antara kepalanya dengan wakil ini jarang sinkron. Kenapa? Karena dilihatnya ya dia pada saat dibutuhkan aja kan gitu baru Ya, ada. makanya dia nanya. Kebanyakan wali kotanya, kepala daerahnya aja yang berperan. Iya. Jadi wakilnya jarang. Iya. Nah itu makanya ya tergantung dari kolaborasi masing-masing mereka kan. Ini yang terjadi sering antara gubernurnya dengan wakilnya
eh, nggak cocok ya kan. Nah, karena pembagian padahal sudah jelas juga di dalam undang-undang itu sudah jelas ya, apalagi dalam undang-undang Pemda kan. Nah, sudah jelas. Cuma kan terkadang, nah kita kan kepala daerah kita ini tidak pernah sebelum dia melaksanakan tugasnya, nggak pernah ini dimasukkan pendidikan 6 bulan kan gitu. Jujur lah katakan, kan nggak ada. Nah, ya kan sementara kalau yang lain ya seperti Kepala Mama bagian Dea, disuruh nah, ya kan harus ada sekolah lagi. pendidikan, iya kan. Nah, sementara gubernur, wali kota, bupati, presiden nggak ada. Ya, jadi dia nggak tahu gitu dia. Apa tugasnya Kepala diatur? bagian Ada kan? kepala bagian aja mesti apa sarjana, sedangkan wali kota kan nggak dituntut harus kayak gitu. Iya. Nah, itulah dia saya bilang. Jadi saya rasa begitu sebelumnya dilantik, ya kan? Nah, harus sudah ada pendidikan. Nah, jadi supaya dia memang bisa paham tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang 23 2014, ya kan? Nah, ini kan terkadang enggak. Inilah yang mengakibatkan jadinya ya pelaksanaannya itu melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, itulah dia. Ya, asal ada eh, kekuasaan, power, kekuatan, ya sama keuangan, ya kan? Nah, 3K maka dia bisa, ya kan? Nah, inilah seperti yang kita akan tanggal 9 Desember kan bulan depan. Nah, siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang memiliki kekuatan, siapa yang memiliki keuangan yang besar, ya kan? Itulah nanti yang duduk menjadi kepala daerah. Mau Nah, gimana pun masyarakat udah banyak yang nggak mau milih dengan hati nuraninya sendiri. iya, Pasti ada suatu maksudnya. Karena udah kebiasaan dari dulu. iya. Makanya jam 4 pagi hidupin lampu rumah ya kan, nanti ada yang nyedor ya kan, tok katanya kasih duit, kasih apa. Nah, itu kan pernah terjadi juga kan. Nah, jadi ya hampir sama kan tugas kepala daerah ya dengan tugas wakilnya. Nah, itu harus sejalan sebenarnya. Wakil harus bisa mendukung tugas yang dikerjakan oleh gubernurnya. Jadi hampir sama tugas yang diatur di dalam undang-undang itu, tugas gubernur, kemudian bupati, ya kan, wali kota. Nah, itu bersama yang saya bilang kan ada membuat perda, kemudian melakukan pengawasan. Nah, ini kelebihan gubernur, dia melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten kota. Jadi, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang 12 2011, kedudukan yang paling rendah itu adalah perda kabupaten kota. Jadi perda kabupaten kota itu tidak boleh bertentangan dengan perda daerah provinsi. Nah, jadi gubernur bisa mengawasi, bisa menegur, ya, bahkan dia bisa merekomendasi kepada menteri dalam negeri ataupun presiden untuk memperingati wali kota atau bupati yang melanggar peraturan yang ada. Makanya dia tugasnya melakukan monitor, evaluasi, supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, itu dia. Ini kelebihan daripada Di suatu pemerintahan daerah kan ada inspektorat. Itu tugasnya buat apa ya, Pak? Oke. Jadi inspektorat itu merupakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan keuangan. Nah, ada seperti BPK.
Nah, kalau BPK dia kan pemeriksaan eksternal yang independen. Nah, kalau internal ini dia inspektorat tugasnya. Jadi supaya jangan sampai nantinya ada temuan dari pemeriksa eksternal seperti BPK, KPK, maka inspektoratlah menyelesaikannya. Tugasnya membina instansi-instansi yang ada. Dia bukan menindak, tapi pada prakteknya malah inspektorat ini menindak instansi-instansi yang ada. Iya. Nah, nanti dia mintain duit, ya kan? Kalau enggak, nah kena sanksi. Padahal dia, ya Padahal dia sanksinya, disuruh mengawasi. iya, iya ya sanksinya dia hanya sampaikan ke kepala daerah gitu dia, ya kan? Nah, dia kaitannya kepada undang-undang perbendaharaan daerah. Nah, jadi tidak lagi dalam undang-undang perbendaharaan daerah itu dilakukan pemidanaan. Nah, dia hanya kepada administrasi, ya sampai pemecatan kan gitu, secara tidak hormat. Nah, namun kenyataannya ya tadi inspektorat melampaui batas kewenangannya. Jadi kan kemarin itu juga ada sekolah konsultasi sama saya dalam membuat laporan bos lalu dimintain sama inspektorat. Makanya saya bilang, saya kasih saran, inspektorat itu kan secara internal, terkadang kan mohon maaf dia tidak sifatnya netral, maka coba konsultasi ke BPK, ya kan, karena dia merupakan netral sifatnya, independen. Nah, belajar sama mereka bagaimana cara membuat laporan yang minim ditemukannya kerugian keuangan negara kan gitu. Karena setiap laporan datang inspektorat minta uang pelicin gitu, gratifikasi, kalau enggak disalahkan segala macam. Nah itu. Nah, jadi lo kembali lagi kepada dari pemerintahnya sendiri gitu ya. Nah, salah apa tidak meletakkan orang di dalam satu lembaga dengan Kalau instansi. fungsi jaksa di bidang pemerintahan, Pak? Dia pengacara negara, tapi hanya mewakili presiden. Nah, kalau fungsi jaksa ya tetap sebagai penuntut kan. Nah, di dalam tindak pidana korupsi dia bisa memeriksa kepala daerah. Dalam tindak pidana korupsi dia bisa memeriksa, memanggil kepala daerah, kepala lembaga, instansi, boleh dia panggil. Nah, dalam tindak pidana korupsi. Nah, makanya itulah seharusnya tugas dari inspektorat, kemudian BPK, ya kan, jangan sampai nih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah, sehingga tidak bisa diperiksa lagi oleh kejaksaan ataupun KPK. Namun pada faktanya, ya sering terjadi permainan kan, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara lagi. Itu. Nah, seperti itu dia. Jadi sangat menarik lah kalau kita memang membahas mengenai pemerintahan ini. Ya kan, makanya saya bilang kan antara law in book dengan law in action pasti sedikit banyaknya jauh berbeda. Tetapi jangan pula kita menganggap, nah hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ya kan, ingat kita fakultas hukum tidak boleh mengatakan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Jadi untuk apa adanya hukum itu kan? Nah itu dia. Itu. Oke. Oke. Sepertinya kita sudahi lah nih ya, Iya, Pak. pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan. Jangan lupa absen tadi isi tadi di learning. Udah, Pak. Yang pertemuan keempat ini kan, Pak? Iya, iya.
Udah. Oke, baik. Jadi kita lanjutilah nantinya pertemuannya minggu depan. Ya. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya.